Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas materi kita yang keenam yang berjudul Risiko Bisnis. Bagaimana yang kita ketahui bahwa risiko memiliki konotasi yang negatif, di mana risiko dianggap merupakan sesuatu yang tidak disukai dan sesuatu yang perlu untuk dihindari. Kita pahami dulu definisi risiko. Risiko adalah kejadian yang merugikan, dan jika dilihat dari segi investasi risiko, adalah kemungkinan adanya penyimpangan hasil keuntungan dari yang diharapkan. Lalu risiko perusahaan adalah suatu peristiwa yang mungkin terjadi dalam operasional perusahaan sehingga memberi dampak kerugian terhadap perusahaan. Risiko dan kondisi ketidakpastian. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian. Seperti contoh hari ini, bisa saja hujan atau tidak. Dan juga contoh yang lain, seperti investasi, bisa saja untung, bisa saja rugi. Ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan akan menimbulkan risiko yang harus dihadapi oleh manusia. Ketidakpastian ada tingkatan dan karakteristiknya. Pada layar monitor ada tabel tentang tingkatan ketidakpastian. Yang pertama, ada yang disebut dengan hukum alam. Karakteristiknya, dia bisa diprediksi dengan pasti. Yang kedua, ada yang hasilnya bisa diidentifikasi dan probabilitasnya diketahui, seperti permainan dadu atau kartu. Yang ketiga, ada yang hasilnya tidak bisa diidentifikasi dan tidak diketahui, seperti eksplorasi angkasa luar. Maksudnya, eksplorasi angkasa luar itu adalah seperti orang-orang yang mengekspor ke luar angkasa. Fluktuasi ketidakpastian. Yang pertama, ketidakpastian dapat tercermin dari fluktuasi pergerakan yang tinggi. Makin tinggi fluktuasi, maka ketidakpastian pun semakin tinggi. Beberapa contoh dari fluktuasi ketidakpastian seperti saham atau forex, seperti sahamnya listrik, gas, dan real estate. Berikut grafik dari fluktuasi tahunan. Berdasarkan tipe instrumen, kita melihat untuk stok terjadinya fluktuasi sebanyak 14%, untuk real estate sebanyak 12%. Real estate ini misalnya seperti saham-saham nyata. Misalnya kita membuka usaha pabrik, restoran, toko, dan sebagainya. Lalu kita lihat untuk bonds corporate mengalami fluktuasi sebanyak 6%. Untuk forex mengalami fluktuasi sebanyak 9%. Dan untuk minyak mengalami fluktuasi sebanyak 36%. Untuk gas sebanyak 121%. Dan untuk listrik mengalami fluktuasi sebanyak 228%. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan fluktuasi. Yang pertama, akibat globalisasi dunia, maka kejadian di suatu negara akan cepat mempengaruhi negara lain. Contohnya, perang Rusia. Ini contoh di mana dengan terjadinya perang ini tentu sangat berpengaruh kepada negara lain. Karena kita ketahui, setiap negara itu memiliki hubungan kerjasama. Jadi jika terjadi huru-hara di suatu negara, itu akan mempengaruhi negara-negara lain yang ada hubungan kerjasamanya. Maka bisa menyebabkan fluktuasi daripada saham yang ada di negara mereka.
Karena kita ketahui semakin beranda sebuah negara, maka akan melemahkan yang namanya nilai mata uangnya. Tentu akan memberikan resiko kepada ekonomi atau resiko kesejahteraan bagi suatu negara tersebut. Yang kedua, liberalisasi dunia dengan membuka pasar domestik terhadap investor asing mengakibatkan aliran modal lebih mudah untuk masuk dan keluar, sehingga mengakibatkan fluktuasi dunia. Karena adanya kebebasan terhadap ekspor impor, seperti adanya ekonomi ASEAN, di mana kita ketahui banyak sekali negara-negara yang memiliki bahan baku dengan harga terjangkau, menjual hasil daripada produksinya ke negara yang bisa membeli dengan harga yang lebih mahal, sehingga terjadilah fluktuasi. Karena dengan mudahnya membuka pasar di mana investor-investor asing mudah memasukkan modalnya atau mudah melakukan kegiatan perekonomiannya di negara-negara lain. Dan yang ketiga, kecepatan proses informasi teknologi yang semakin maju mendorong investor atau pelaku pasar untuk lebih cepat memperoleh informasi dan bereaksi cepat terhadap informasi tersebut, sehingga mendorong fluktuasi harga yang semakin tinggi. Ini bisa dicontohkan misalnya ke investasi saham, real estate. Misalnya kita mendengar di satu negara, contoh seperti kejadian kita baru-baru ini, di mana terjadi kenaikan harga minyak. Tentu para investor akan menginvestasikan uangnya pada real estate, yaitu dengan menjual minyak, karena pada saat itu harga minyak terjadi fluktuasi ke arah yang sangat tinggi. Kita masuk kepada tipe-tipe risiko. Tipe risiko ada dua. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni di mana kemungkinan kecelakaan ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh risiko ini ialah kecelakaan, kebakaran, dan kebanjiran. Yang kedua, mendapatkan keuntungan tetapi juga tidak dapat menghindari kerugian. Contoh, dalam usaha bisnis kita mengharapkan keuntungan tetapi kadang-kadang mengalami kerugian. Contoh lainnya seperti jual beli saham. Pada layar monitor ada kategori risiko. Kita bahas untuk kategori risiko objektif. Risiko objektif adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Contoh, fluktuasi harga di pasar modal untuk return saham sebesar 25%. Jadi misalnya, apabila kita mengalami kerugian daripada investasi kita, kerugiannya sudah terukur, yaitu sebesar 25%. Contoh, kita melakukan investasi pada saham Google, atau Grab, atau BBRI, atau BBCA. Nah, di sini sifatnya sudah terukur. Untuk risiko subjektif, bisa saja return saham yang sebesar 25% dinilai berbeda oleh masing-masing investor. Bisa saja investor berpikir bahwa risiko 25% itu sangat besar, atau risiko 25% itu sangat kecil. Jadi sifat dinamis sesuai dengan pemikiran dari para investor masing-masing. Masuk kepada kita step ke-11. Kategori risiko. Risiko statis. Risiko statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Contoh, risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam tertentu. Karakteristik risiko ini tidak berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, risiko dinamis. Risiko dinamis muncul dari perubahan kondisi tertentu. Contoh, perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, memunculkan risiko baru. Misalnya jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka risiko hukum atau legal risk akan muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum. Berikut contoh-contoh dari risiko murni. Ada 3 tipe risiko. Yang pertama itu
risiko aset fisik. Definisi, risiko yang terjadi karena kejadian tertentu berakibat buruk atau kerugian pada aset fisik organisasi. Ilustrasi, kebakaran yang melanda gudang atau bangunan perusahaan. Tipe risiko yang kedua, risiko karyawan. Definisinya, risiko karena karyawan organisasi yang mengalami peristiwa kerugian. Ilustrasi, kecelakaan kerja mengakibatkan karyawan cedera, kegiatan operasional menjadi terhambat. Tipe risiko yang ketiga yaitu risiko legal. Definisi, risiko kontrak tidak sesuai yang diharapkan, dokumentasi yang tidak benar. Ilustrasinya, terjadi perselisihan sehingga perusahaan lain menuntut ganti rugi yang signifikan. Contoh-contoh risiko spekulatif. Ada 4 tipe risiko. Yang pertama, risiko pasar. Definisinya, risiko yang terjadi dari pergerakan harga pasar. Ilustrasinya, harga pasar saham dalam portofolio perusahaan mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian yang dialami perusahaan. Risiko kredit. Risiko kredit counterparty gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Ilustrasinya, debitur tidak bisa membayar cicilan bunga dan pokok pinjaman. Risiko likuiditas. Risiko tidak bisa memenuhi kebutuhan kas. Ilustrasinya, perusahaan tidak memiliki dana kas untuk memenuhi kewajiban. Dan risiko operasional. Definisinya, risiko kegiatan operasional tidak berjalan lancar dan mengakibatkan kerugian. Ilustrasinya, mesin produksi macet sehingga produksi terhambat. Manajemen risiko. Manajemen risiko yang akan dipelajari terkait dengan konteks organisasi atau perusahaan, yaitu bagaimana suatu organisasi mengelola risiko yang dihadapinya. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Yang kedua, mengevaluasi dan pengukuran risiko. Dan yang ketiga, pengelolaan risiko. Kegunaan dari identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang dihadapi organisasi. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Misalnya, mengapa kompor gas meledak? Evaluasi dan pengukuran. Setelah melakukan identifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mengukur dan mengevaluasi risiko. Risiko tujuan karakter. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi contoh. Jika menggunakan probabilitas maka risiko perusahaan terkena jatuhan batu meteor sangat kecil, probabilitas 0,0001% dibandingkan dengan risiko kebakaran. Misalnya probabilitas 0,6%, maka perusahaan bisa lebih fokus terhadap antisipasi risiko yang lebih besar. Pengelolaan risiko. Yang pertama, penghindaran merupakan cara yang paling mudah tetapi tidak optimal. Sebenarnya, jika ada sebuah risiko, kita harus melakukan pengendalian, bukan penghindaran. Karena kita tidak bisa menghindari dari risiko. Karena cepat atau lambat kita akan terkena dampak dari atau pasti mendapatkan risiko. Yang kedua, ditahan. Misalnya, kita memakai sebuah mobil tapi tidak mengasuransikan karena kita berpikir bahwa untuk mengasuransikan itu akan mahal. Sehingga kita harus hati-hati dalam mengendari agar tidak terjadi yang namanya kecelakaan yang mengakibatkan risiko. Yang ketiga, diversifikasi. Risiko ini bisa dicontohkan untuk investasi. Jadi misalnya kita itu akan membedakan atau memisahkan portofolio hasil investasi yang satu. Misalnya untuk keuntungan dengan satu lagi untuk risiko. Yang keempat, ini maksudnya risiko yang dihadapi dia
atau dialihkan kepada pihak lain, contohnya seperti asuransi. Misalnya seperti pabrik-pabrik tentu memiliki yang namanya asuransi bangunan. Misalnya kalau terjadi kebakaran, maka risiko dari kebakaran tersebut bisa ditransfer kepada pihak asuransi atau perusahaan asuransi. Dan yang kelima, pendanaan risiko. Di sini maksudnya adalah sudah ada dana yang dibuat sebagai jaga-jaga apabila terjadi sebuah risiko. Demikianlah tadi pembahasan terkait materi kita. Yang berjudul Risiko Bisnis. Semoga apa yang telah disampaikan tadinya bisa dipahami dan menambah wawasan saudara. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas penjelasan yang kurang berkenan, dan juga saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.